عليه وسلم
وأكبر من دافعي أمة أنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بفيها جاء بوجود المصطفى محمد ولآله الكون أنصر والسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Alhamdulillahi wahdah wa nasura abdah wa azza zunda wa hazza wa ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang sama-sama kita hormati dan semoga dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbina rohina Ki Haji Muhammad Fadil Maskur wa ta'ala la bidul hayati wa barakati fi ulumi. Alhamdulillah pada pagi hari ini nampaknya terlihat keluarga besar dari Kudus. Beliau hadir di majlis kita bersama-sama sekaligus pada hari ini kita merayakan dan turut bahagia. Selain setiap Ahad pertama kita melaksanakan kegiatan Khatmil Quran, hari ini alhamdulillah kita turut bahagia bersama-sama mendoakan dan atas lahirnya putra yang keempat. Insya Allah katanya pengennya 12. Ya Allah, mudah-mudahan ini putra yang keempat selalu akan menjadi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nama Muhammad Zohar Zulfati. Benar ya tadi? Muhammad Zohar Zulfati ini insyaallah kita doakan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, cerdas, bertakwa, lembut hatinya, santun akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang terhingga kepada keluarga besar dari Kudus. Yang pertama Al-Ustaz Ahmad Fauzi, yang kedua Gus Hima, yang ketiga Dr. Abdul Fattah. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan menambah keberkahan dan kebaikan kita bersama. Alhamdulillah pula kami ucapkan terima kasih selalu kepada para donatur yang telah memberikan donasi-donasinya. Cukuplah Allah yang menjadi saksi atas segala kebaikan Bapak Ibu semua. Sebelum kami lanjutkan, terima kasih juga kepada para tokoh masyarakat Kampung Pulo, Bapak RW, Bapak RT, yang rumahnya selalu kita gunakan untuk acara-acara. Kemudian para tokoh masyarakat di pulau, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sekarang putaran yang ke-16 ya. Kemarin kita sama-sama melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Insya Allah kita mengadakan event-event yang luar biasa. Yang pertama pernah kita laksanakan hadirnya Kori Internasional Kiai Haji Mumin Ainul Mubarak dari Tasikmalaya sudah hadir bersama kita. Insya Allah yang kedua kemarin kita sama-sama mendengarkan Kori legendaris Kiai Haji Muhammad Zeta. Subhanallah. Insya Allah ke depan kita memang pada hasil rapat insya Allah setahun 2 kali, yaitu penutupan dan pembukaan. Ditutup sama Kori legendaris, dibuka sama Kori legendaris karena nuansanya Al-Quran. Pasan ini memang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah betot. Nah kan amat tadi itu teman. Kamal mana ada Kamal? Mal, ini mal. Alhamdulillah hadir guru-guru kita yang selalu menemani. Ada Al-Ustaz Abdul Aziz dari Cijantung. Kemudian ada Bapak Ustaz Abdul Somad yang kemarin dibilang radikal menjadi ke Singapura. Baik, hadirin ikhwah sekali lagi, insya Allah hari ini kita terus ya sama-sama ke depan tidak akan berhenti
sampai dengan nanti Allah takdirkan kita wafat husnul khatimah. Kemudian selalu kami mengingatkan di depan ini ada air khatmil Quran. Insya Allah ini jadi obat buat kita semua dan ini gratis ya. Cuma kalau Bapak Ibu mau infak silakan, kami tidak memaksa. Dan infak itu akan selalu kita berikan dan kita kondisikan. Alhamdulillah ini kita punya bendahara Bapak Haji Sucianto yang selalu viral dan fenomena. Beliau itu luar biasa. Jangankan Rp5.000, Rp100 itu ada pertanggungjawabannya. Bersama dengan Mas Muji, terima kasih yang selalu bersama-sama kita dan seluruh para panitia-panitia yang senantiasa membantu mengawal kami dalam proses kegiatan Khatmil Quran yang berjalan setiap bulan. Terima kasih sekalian dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum berpanjang kalam, saya mohon keikhlasannya membaca surah Al-Fatihah Bapak Ibu ya. Semoga ini cuaca biar bagus. Jangan hujan dulu dah ya. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bibarakatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Al-Mukarram, seluruh para asatid, para guru, para kiai, mohon maaf tidak disebut nama, banyak sekali yang hadir. Terima kasih, insyaallah kehadiran beliau semua menambah keberkahan majelis ini. Yang terhormat tokoh masyarakat Bapak RT 02, Bapak RT 01 dan Bapak RW 08, Bapak Saimi. Semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan mereka semuanya. Dan yang terhormat tim Khatimul Quran, Bapak Ibu semuanya, khusus Ketua Koordinator Ustadz Ikhwan dan seluruh jamaah Bapak Ibu-Ibu yang tergabung di dalam majelis taklim.
para pengurus Majelis Taklim dan seluruh tanpa terkecuali. Ini mic-nya kok duduk-dudukan ya? Oke. Seluruhnya tanpa terkecuali, terima kasih atas kedatangannya. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan para tetangga yang senantiasa saya repotkan, rumahnya, tempatnya, halamannya, mohon diikhlaskan. Insyaallah ini semua menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang senantiasa Allah limpahkan untuk kita semuanya. Setiap bulan di pekan pertama kita kumpul duduk bersama di dalam naungan Al-Qur'an. Insyaallah kita menjadi sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam masih kosong Bapak-bapak, kalau mau bergeser ke dalam silahkan, masih kosong. Mulai kritis ya Bu. Semoga ditahan dulu lah. Kasihan ini yang mau ngaji. Di dalam sini Pak masih ada Pak, sini masih kosong Pak, silakan di dalam aula saja. Di dalam aula Pak, silakan masih kosong. Gak apa-apa, sebagian bertahan biar tolak hujan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur yang berikutnya adalah kami diberikan sebuah amanah buah hati yang keempat. Alhamdulillah, anak pertama perempuan, senang punya anak perempuan, punya harapan suatu saat anak perempuan akan makin sayang sama orang tuanya. Anak kedua lahir lagi perempuan, tambah senang, berarti yang bantuin bebenah rumah makin banyak. Anak ketiga perempuan lagi, alhamdulillah tambah senang. Jadi besok kalau urusan nikah kita dibawain. Ya Bu ya. Anak keempat laki-laki, tambah seneng. Semua kalau Jumatan ada yang saya gandeng, saya ajak Jumatan, saya ada ngaji dan seterusnya. Artinya apa? Saya tidak ingin dianggap sebagai seorang jahiliyah. Orang jahiliyah itu Bapak Ibu, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Selamat datang guru kita Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Silakan. Ibu bantu doa biar terang nih. Baik, saya lanjutkan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang jahiliyah itu Bu, Pak, dulu, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ketika mereka dikasih kabar bahwa dia punya anak perempuan, wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, wajahnya langsung berubah merah padam, malu campur marah. Jadi orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan malu, dianggapnya anak perempuan itu sebuah aib. Sehingga zaman jahiliyah banyak sekali anak perempuan dikubur hidup.
Maka kita nggak boleh dikasih anak perempuan sampai 4 biji ya nggak apa-apa, tetap alhamdulillah. Kalau pengen lagi coba lagi. Jadi jangan sampai gara-gara jenis kelamin yang berbeda membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah ternyata Allah kasih putra, anak yang keempat, seorang putra dengan nama Muhammad Jauhar Zulfadli. Saya sampaikan sedikit, al-ismu huwa doa, nama adalah doa. Sehingga dengan nama yang saya berikan Muhammad Jauhar Zulfadli, saya berdoa dan mohon diaminkan semoga anak saya benar-benar menjadi jauhar. Jauhar itu intan permata, Zulfadli yang mempunyai keutamaan. Semoga ini anak akan tumbuh jadi intan permata yang berharga, yang mempunyai keutamaan dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan orang lain, untuk agamanya, bangsa dan negaranya. Itu harapan kami selaku orang tua. Yang berikutnya, Muhammad Jauhar Zulfadli sebenarnya itu cuplikan dari nama orang tuanya. Kebetulan bundanya itu, mungkin ibu bapak banyak yang nggak tahu nama lengkap istri saya. Kebanyakan cuma manggil bunda, tapi nggak tahu nama aslinya. Nama aslinya Jauharatun Nafisah. Jauharatun Nafisah. Jauharah itu intan permata, Nafisah yang tinggi nilainya. Nah, saya ambil Jauharah, kita bentuk menjadi muzakkar sehingga menjadi Jauhar. Adapun Zulfadli itu mustaq dari nama Muhammad Fadli. Kita ambil menjadi Fadli, menjadi Zulfadli, dan semoga ini menjadi doa untuk anak tersebut tumbuh, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, jadi anak yang salih, yang alim, yang adil, arif dan hafid dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita mulai khatmul Quran. Diniatkan dalam diri masing-masing, insyaallah dengan khatmul Quran. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Yang punya hajat, insya Allah Allah ijabah seluruh hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم. وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Tsumma ila hadratil ruh. Tsumma ila hadratil ruh. Tsumma ila hadratil ruh. وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hassil ya Allah. 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 اللهم حسن مقاصدنا وحوائجنا
من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah yang sudah pegang Al-Quran, kita baca dengan tartil, dengan khusyuk dan ikhlas. Insyaallah setiap satu hurufnya menjadi nur cahaya dan dibalas dengan 10 kebaikan untuk kita semuanya. Dan yang terlupakan, mohon maaf, saudara saya dari Kudus, lupa saya Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Ini saya perkenalkan Bu, samping kiri saya ini saudara kandung saya Pak. Bapak lihat ini saudara kandung saya. Bapak mudahan dia atau mudahan saya? Ini abang saya. Ini anak paling bontot, paling gede. Saya yang paling kecil. Beda kita berapa tahun Pak? 8 tahun. Beda 8 tahun. Tapi kalau udah didudukin begini, kelihatan tua banget saya. Gak tahu gak bisa begini. Tapi udah 8 tahun. Tapi boleh tampak lebih muda. Kemarin saya terasa tua banget. Begitu saya gendong bayi, kembali terasa muda banget. Saya punya bayi. Terus sampingnya ini adik saya, adik dari istri Gus Iman Nurul Anwar. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Kausar di Gerobokan Purwodadi. Samping kirinya, nah ini udah nggak asing lagi nih, kalau ini di Zuri ini udah biasa di sini. Dan sampingnya itu Dr. Abdul Fattah, beliau dosen di IAIN, alhamdulillah bisa turut hadir di sini. Dan ponakan-ponakan saya, adik-adik ipar saya, alhamdulillah yang ibu-ibu hadir semua. Terima kasih atas perjuangan mereka sampai di sini. Itu butuh waktu kurang lebih 10 jam. Saya lagi mikirin nih, saya betulin apa pulangnya gitu. Semoga beliau sehat semuanya. Dan mari kita baca Al-Quran yang sudah di tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكن من أوسط ما تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أهل العلم والحكمة والحكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. Al-Mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzat, khusus guru kita sahibul fadilah Ad-Da'iyallah Al-Hafidz Haji Muhammad Fadl Maskur SGMA Mata Allah Fitri Hayati Subhanallah ya Allah. Guru-guru kita yang hadir pada hari ini, Al-Mukarram sahib saya Al-Ustaz Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Muhammad Dahlan Rabbal Alamin. Guru kita doakan makhadnya yang kita tempati ini menjadi makhad yang berkah, makhad yang selalu mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, pada dasarnya kehadiran saya hari ini untuk silaturahim aja. Nah, sudah 2 kali saya diundang oleh beliau. Saya bilang kepada guru kita, saya nggak bisa ceramah, bukan tukang ceramah, bukan tukang ngaji juga. Cuma terkadang ada orang yang pakai kiai ngajinya alif-alifan. Alif beneran susah, alif bengkok apa lagi? Alif bengkok susah Pak. Maka hari ini ya saya bilang, saya hadir cuma duduk ruangan dan berdoa bersama tabarukan dengan guru kita dan juga para jamaah semua. Namun karena guru kita yang mengundang, saya hadir pada hari ini bukan untuk menyampaikan tausiahnya. Mungkin kalau ada yang ada pada diri saya akan sampaikan. Kalaupun ada kesalahan nanti bisa dievaluasi. Nah, guru kita luar biasa, ya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah
Kita termasuk orang-orang pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Karena kita masih saat ini walaupun usia sudah lanjut, senang masih sama ngaji, masih senang kepada thalabul ilm. Walaupun ada yang dari Ratu Jaya, kalau nggak salah ya, jadi paling jauh ada yang dari mana? Tangerang, Kudus mau beli oke ya. Ini yakin bahwa ada beliau, ada guru kita bisa hadir ke sini kita. Dan tiap-tiap orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, ini luar biasa. Tiap langkahan-langkahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jalannya manusia itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah. Karena berat Pak ngaji. Apalagi yang namanya dari Depok, saya di dekat malah juga 100 meter segan ngaji. Makanya dikasih motivasi oleh Rasulullah SAW untuk orang yang ngaji. Baru melangkahkan kakinya aja, mau melangkahkan itu diampuni dosanya oleh Allah. Rasulullah meminta kepada ta'allama ilma ghufira lahu qabla an yahwa. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju ilmu, maka sebelum dia melangkah sudah diampuni oleh Allah. Belum melangkah, karena langkahnya berat. Apalagi jauh, apalagi di rumah banyak urusan, hari Minggu, arisan, kondangan. Makanya ini nggak lama-lama ya, cuma sampai jam 10. Maka tadi saya bilang 5 menit. Di perjalanan juga begitu Pak. Di perjalanan terkadang nggak sampai ke tempat ngaji, walaupun 10 meter. Perjalanan ada yang ngajakin bisnis. Kira-kira bisnisnya besar sama ngaji, ngaji udah ada lagi. Dikasih motivasi lagi oleh Rasulullah. Rasulullah dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk menuju ilmu, Allah berikan kemudahan jalan baginya menuju surga. Nama berat jalannya. Banyak orang yang mau jalan ngaji, tapi sampainya kemana? Sampai ke tukang bakso, sampai kemana nggak jadi. Tempat bisnis. Udah duduknya aja capek. Duduk tempat ngaji Pak, ini siang, alhamdulillah. Kalau malam saya ngaji, saya dipesenin sama jamaah. Ngaji jangan lama-lama, jam 8 sampai jam 9, nggak apa-apa. Kenapa ngantuk? Baru astagfirullahaladzim udah tidur. Makanya dikasih motivasi lagi oleh Rasulullah. Itu suka saat nanti majelis ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harban, khairun laka min an tusalli al-barakatin wa fi hadisin akhar min alfi iftiraqalatin. Duduknya kita 1 jam, 1 saat lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang kuat sholat 1000 rakaat? Duduk saja dalam ilmu 1 jam. Kenapa berat duduknya Pak? Berat, capek, ngantuk, lemes. Tapi nonton sinetron dulu ya, Ikatan Cinta sampai sekian. Dari dulu masih diikutin terus, rutin. Ibu nggak ada sekarang mah yang nonton Ikatan Cinta. Di sini mah nggak ada, di rumah ada ya. Ibu ya, Ikatan Cinta Bu. Dulu saya ngeliatin orang perempuannya, kalau bilang saya kira ngaji. Ya, itu hebatnya thalabul ilmi. Berat, kenapa? Pahalanya berat. Karena thalabul ilmi ini Pak merupakan suatu prioritas pertama dalam nilai-nilai ibadah. Apapun kita ibadah tidak didasari ilmu, maka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah bisa baca Al-Quran diawali dari apa? Dari thalabul ilmi. Bila baca Al-Quran tidak didasari ilmu, bisa rusak. Ya banyak orang yang baca Al-Quran, tapi bukan Al-Quran mendapatkan rahmat kita. Bukan kita mendapatkan pahala, tapi mendapatkan laknat. Kata Rasulullah, "Kami minta Al-Quran wa Al-Quran yal'an." Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena nggak didasari dengan ilmu baca Al-Quran. Alhamdulillah guru kita mengajarkan Al-Quran hingga kita benar membacanya. Bahkan sholat bisa nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Fatihahnya rusak. Itu diawali dari thalabul ilmi dan ngaji. Banyak orang-orang yang sholat tapi nggak diterima sholatnya, meskipun sesuai. Maka kata ulama dalam kitab itu sholat,
Man sholat jahilan bi kaifatil wudu wa sholat lam tasihha sholatuhu wa in shadafa bihi. Siapa orang yang bodoh dalam tata cara wudu dan sholat, maka sholatnya tidak sah. Meskipun kelihatan sesuai sama. Orang yang ada ilmu, gak ada ilmunya, sholatnya sama, dirinya sama. Luar biasa. Syukurlah para jamaah sekalian, masih saat ini senang kepada thalabul ilmi, tidak ada kata henti untuk thalabul ilmi. Bagi para santri terus. Ada satu ungkapan ulama dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau saya kitabnya yang kecil aja Pak. Kalau kiai kitabnya tafsir dan macam, kitabnya yang kecil oleh Syekh Al-Imam Al-Jarnuji. Apa motivasi kita untuk thalabul ilmi? Kata Syekh Al-Imam Al-Jarnuji dalam kitab ta'limnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa umranun li kulli al-mahamid wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan ila ilm wasbah bi buhuril fawaid. Ta'allam, belajarlah kalian. Secara umum kita semua Pak, masih muda, anak-anak, aki-aki, nenek-nenek, apalagi masih perawan, semua ta'allam fa innal ilma zainun. Sungguhnya ilmu itu menjadi suatu perhiasan, satu keindahan bagi ahlinya, bagi orang yang punya ilmu. Maksudnya apa? Orang kalau punya ilmu indah. Jangankan baca Al-Quran, pakai kain aja pakai ilmu Pak. Orang kalau pakai kain nggak pakai ilmu bisa jadi ini bunderannya ini apa namanya kayak timbel. Saya dulu diajarin pakai kain sama orang tua saya. Orang tua saya emang dulu perente dia. Pakai kainnya juga kainnya bagus-bagus, BHS semua. Kain cap gajah tidur mau dipakai. Ada gajah molor, ada gajah duduk segala macam. BHS semuanya. Tapi saya nggak bisa meliharanya tuh, peninggalan orang tua saya. Pakaiannya pelendek, jadi jauh sama saya ada. Jadi indah dipakainya Pak, enak. Bunderannya juga kecil di sini nggak kayak timbel. Kenapa? Karena ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya kayak timbel, lama-lama lagi sholat begini, ke atas, bisa jadi kelihatan ini Pak ini. Itu indah. Kenapa? Ilmu ini yang singkat, yang kecil. Terus seperti itu, ada keindahan kita pakainya. Pakai biji juga Pak harus ada ilmunya. Jangan kita mentang-mentang orang Islam pakai biji aja udah. Karena pakai biji itu bisa jadi sholat juga nggak sah. Jadi pakai biji orang yang biasa begini Pak, biasa gini. Kalau lagi sholat begini, maksud Pak, terbuka jidatnya. Itu zainun li ahli, kan indah. Jadi kalau lagi pusing dikit, miringin dikit Pak gini. Kalau dengan gaplek, putar samping dan kiri. Jadi ada ciri-ciri kalau lagi pusing begini Pak bijinya. Lagi pusing. Kalau pakai biji biasa gini. Itu ada keindahan. Apalagi membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dengan ilmu, maka bacaan Al-Qurannya indah. Dan disertai dengan makharijul huruf. Kemudian ahkamul waqaf wal ibtidah, ahkamul mad wal qasr. Ya, kita belum diajak jadi dewan juri ya nanti tingkat kota. Jadi kalau saya ikut-ikut juga cuma ikut-ikut. Nah, beliau dia udah hafid, mufasir kan enak. Baca Al-Quran kalau ada ilmunya Pak, diajarin sama guru kita enak baca Al-Quran. Ini buat jadi imam Pak, nggak ada ilmunya baca Al-Quran tak jadi imam. Apa yang dibaca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak nggak? Waladdallin, kenapa dibedol? Ya Allah. Maka zayyinun li ahlihi. Orang yang punya ilmu menjadi satu keindahan apapun yang kita lakukan jadi indah. Ibu-ibu juga begitu. Kalau pakai mau kena Bu dalam sholat, karena pakai ilmu juga. Jangan pakai jidatnya nggak terbuka di sholat. Yang kedua banyak rambut-rambut yang masih ya berleleran ke sini kelihatan, itu bisa jadi nggak sah. Itu ilmu zayyinun li ahli. Yang kedua kata Imam Jarnuji itu wafadlun, ilmu sebagai keutamaan.
Orang yang punya keunggulan itu adalah harus punya ilmu. Gimana unggulnya dimanapun, kalau orang ada ilmunya unggul Pak, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai di sini unggul, kita datang dari mana-mana, perlu butuh dengan beliau. Ya, jadi unggul, apapun diawali dengan guru, guru adanya di depan Pak. Kalau kita ada di belakang, dilihat dari dunianya aja juga berbeda. Guru disambut, kalau kita disambit. Ya. Guru depannya ada susu, kopi, kita air aqua 2 gelas. Ya enggak Pak? Guru diberkatin pakai parcel. Kalau kita dimin baik Pak. Itu satu keunggulan dunianya Pak. Apalagi keunggulan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi Allah angkat derajatnya yang paling hebat. Kemudian yang ketiga, kata Syekh yang Al-Jaruji, wa unwanun, orang yang punya ilmu itu sebagai penuntun. Kalau ada ilmunya kita ada yang nuntun Pak. Mau kemana-mana kita nggak bingung. Mau ke Arab, kita punya ilmu bahasa Arab, enak, dituntun. Karena bahasanya bahasa Arab semua. Bisa keder kita Pak. Jalan ini, kata kita Al-Quran mulu itu ya, pinggir jalanan. Padahal bahasa Arab, nah kita nggak tahu. Udah jalan Torikoh Anjiziyah, Torikoh Samiyah, segala macam. Al-Quran tuh ditulis di situ ya. Padahal itu adalah bahasa. Jadi dituntun, apapun nilai-nilai ibadah kita dituntun dengan ilmu kita. Itulah Pak, pentingnya kita tolabul ilmi, tidak ada kata hentinya untuk menuntut. Walaupun wahanum likulil mahami, bagi orang-orang yang tertentu. Makanya kata Imam Jaruji di akhir daripada makolahnya itu, wakul mustaqim dan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kamu orang-orang yang selalu bermanfaat, selalu mencari kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan ilal ilmi, untuk menambah ilmu. Silakan Pak, silakan kita menambah ilmu. Yang kita menganggap diri saya udah tua, udah pensiun, nggak ada menurut udah pensiun. Orang kalau masih menuntut ilmu Pak, insya Allah ditanya sama malaikat, nih kalau kita meninggal dunia, itu masih belajar saya malaikat. Sama siapa? Sama kiai. Kalau udah nggak belajar lagi, apapun yang dilakukan Pak, kalau ada kesalahan sudah tidak ada maaf lagi. Alhamdulillah. Makanya pun mustafi dan kulla ilmin ziyadatan ilal ilmi wasbah, berenanglah fi buhuril qawaidi, di lautan ilmu. Jadi kita suruh berenang. Jadi ngaji itu bukan seminggu sekali cukup, enggak, tiap hari. Ibu-ibu paling rajin tuh, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji. Tapi kita kadang ngaji cuma malam doang, nggak sekarang doang. Ya cukup, silakan kita ngaji setiap waktu, setiap saat. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masih cinta ilmu. Para jamaah sekalian, selanjutnya acara kita, kata guru kita, beliau mengakikahkan putranya yang bernama Muhammad Jauhar Zulfadli. Jauhar itu mutiara ya. Zulfadli yang mempunyai keunggulan. Gitu kali, Kiai nggak tahu artinya hebat lagi kali. Zulfadli yang mempunyai keutamaan, mutiara yang mempunyai keutamaan. Nama itu Pak suatu doa. Kita nama orang sekarang nama apa baik, artis namain. Kadang namanya kita nggak tanya-tanya. Orang-orang dulu saya tuh Pak, Ibu suruh kalau bikin nama tanya dulu sama para kiai, para habaib. Jangan semua kita kasih kiai ini namanya A, kasih habib ini namanya B, kasih habib itu namanya C. Mungkin ada berapa nama dikocok. Pasti kalau kiai ulama namanya yang bagus. Minta namanya artis. Dari Ting-Ting lagi ramai, namanya dari Ting-Ting. Ya, nggak apa-apa, saya katakan aja Pak, tuh nama itu suatu doa. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, beliau mengakikahkan anak ini suatu usaha dan doa.
bahwa dalam kita menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, pasti bapak dan ibu siapapun dia, orang-orang yang beriman dan bertakwa, pasti kalau punya anak ingin menjadi anaknya anak yang soleh dan solehah. Apa sih anak soleh dan solehah? Riayatul hukukillah wa hukukil walidain. Orang yang dapat memelihara hak-hak Allah dan hak orang tua. Pasti hanya bang mabuk, pak, anak kita pengen jadi apa? Anak gue pengen jadi anak soleh, orang mabuk. Apalagi kita orang-orang yang berakal, yang beriman. Ada dua bapak dan ibu sekalian. Ketika kita ingin menciptakan anak-anak kita yang soleh dan soleh, ada dua konsep. Apa konsepnya? Yang pertama usaha, yang kedua doa. Dua, usaha dan doa pasti. Apapun yang kita lakukan harus punya usaha dan doa. Apa usaha kita? Bahkan usaha dari pernikahan. Kemarin saya bicara dengan Pak Lurah Ayu Soma ya. Ya, maaf karena suara saya nggak ada Pak. Alhamdulillah, kemarin dari ASN ya di Kecamatan Cipayung, beliau hadir. Alhamdulillah. Kalau saya bilang nanti dari Polri nggak tahu nih, mudah suara saya ada. Ya. Apa usaha dan doa kita mulai dari pernikahan? Ini untuk anak-anak kita yang masih muda-muda juga perlu dicatat. Yang pertama di dalam memilih pasangan. Jangan sembarangan kita milih pasangan. Karena pasangan kita itu nanti akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dari pasangan kita. Makanya Rasulullah memberikan batas, mana sudah jelaskan. Rasulullah itu berkata mar'atu li arba'in, li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha, faltar bidzatid din taribat yadak. Itu pertama menciptakan untuk menjadikan anak saudara dari pernikahan. Pilih pasangan kita, laki-laki pilih cari wanita yang soleh dan soleh atau solehah. Wanita cari laki-laki yang soleh. Karena dalam rumah tangga kita nanti yang akan menjadikan satu manajemen yang menjadikan apa itu keluarga kita. Usaha. Maka di akhir daripada hadis tadi, fazfar bizatid din. Tadi berjarak celakalah kalau kamu meninggalkan agama. Yang pertama agamanya lihat. Jangan mentang-mentang dia pada datang itu cowok datang bu ke rumah kita. Hari ini pakai Avanza, besok pakai Innova, besok lagi pakai Alphard. Wah kita terima. Tahu-tahu besok udah nikah, mana mobil nanti? Nggak ada, boleh rental. Nah, tipu dia. Kenapa? Karena ngelihatnya harta. Kecantikan juga bisa habis. Keturunan juga nggak bisa diandelin, apalagi ada empat-empatnya. Cantik juga, harta juga, keturunan juga, agama juga, cuma langkah yang begitu. Yang kedua, dari mulai makannya, makanan untuk menciptakan anak yang soleh dan soleh. Dari makanan. Kenapa? Karena anak itu terbentuk dari nutfah. Apa itu nutfah? Saripati atau air mani yang dibuat dari saripati makanan. Kita makan jengkol, itu makan petek, makan tempe. Diolah tuh dari mana? Boleh nyolong, boleh dari mana? Jambu, daging, apaan itu Pak? Diolah tuh dalam jasmani atau dalam prosesnya. Jadilah nutfah. Saya nggak banyak baca cara penciptaan manusia itu ada sekali Rasulullah. Inna hadakum jadi mawkhalqu bi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Ada proses. Makanya Allah mesen kepada kita Pak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang halal lagi baik. Tujuan apa? Nanti akan mempengaruhi kalau kita punya anak, apakah dari makanan yang baik ataupun tidak. Karena proses anak itu nutfah itu dari makanan-makanan. Kalau diciptakan dari makanan-makanan yang baik, yakin anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh.
Kalau makanan-makanan yang tidak baik, maka lihatin Pak nanti anak. Makanya sekarang jangan kita nyalain anak. Tuh bandel banget, tuh nakal banget, males banget. Jangan salahin anak Pak. Mungkin dalam menciptakannya kita dulu makanannya apaan? Jengkol bagus, enak. Cuma dari mana jengkolnya? Dari nyolong boleh mbak di pasar dari mana? Ada satu riwayat Pak. Ada seorang pemuda mungkin sudah banyak diceritakan oleh guru kita. Namanya Sabit bin Ibrahim. Seorang pemuda yang soleh. Dia ketika mau menuntut ilmu, dia mampir ke sebuah sungai. Ketika di sungai dia mendapati ketika itu ada sebuah apel yang sedang kanyut. Orang kamu kita ngumpulnya kanyut. Lalu orang-orang sedang kanyut. Ya, tahu-tahu nah dia udah lapar, tidak sadar dimakan oleh dia Pak. Dimakan oleh Sabit bin Ibrahim. Ketika dia makan dia baru sadar, oh ini apel bukan milik saya. Apel ini milik orang. Loh, kita nggak begitu Pak, makan baik kita mah. Ya budi pun orang juga dibuat baik. Orang Solo Pak sini nggak ada, ya nggak ada satu. Akhirnya Sabit bin Ibrahim ini mencari itu Pak, di mana ini letak pohon apel ini, dan mungkin di situ ada yang memilikinya. Cari Pak, diselusuri itu sungai. Tiba-tiba ada pohon apel yang sedang ranum berbuah banyak. Di samping itu ada rumahnya itu. Akhirnya dia datangi untuk apa? Minta dihalalin yang doakan, yang sebelah masih bawa sama dia. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada laki-laki di dalam rumahnya. Orang berdua, ya Tuhan, ya, ada apa kalian? Silakan duduk, silakan duduk. Ya, saya tadi makan apel, boleh nemu di sungai. Ini sudah saya makan sebelah, lalu buat apa itu sebelah? Saya minta dimaafkan Tuhan, minta dihalalkan Tuhan. Ini apa yang sudah aku makan sebelah? Apa kata yang punya pohon apel tadi? Hei anak muda, makanan yang sudah kamu makan saya tidak halalin. Pelit banget orang kaya. Pelit banget. Makan boleh nemu kamu dihalalin. Bisa aku halalkan cuma dengan syarat. Apa syaratnya Tuhan? Syaratnya engkau harus mengawini anakku. Alhamdulillah. Suruh kawin sama anaknya Pak? Kira nggak disuruh kawin sama anaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi anak saya buta, anak saya tuli, anak saya gaku, anak saya gempor. Lah, udah lengkap semua itu. Buta, tuli, gempor, apalagi gaku. Buat apaan Pak kira-kira? Kita punya bini kayak gituan. Diajak jalan kondangan kagak bisa, masak kagak bisa, ngomong kagak bisa. Coba, karena ini pemuda pengen dihalalin, ya nggak apa-apa lah Tuhan, nggak apa-apa yang penting dihalalin. Apa yang sudah aku makan, tapi syaratnya tadi harus kamu laksanain. Baik Tuhan. Akhirnya jadilah dia pernikahan, panggil pengurus, dia nggak keluar itu anak perempuannya. Singkatnya Pak, akhirnya setelahnya menikah itu pemuda masuklah ke dalam kamar dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Tadi katanya gaku, kok bisa ngomong? Pas dihidupin lampunya, begitu cantiknya Pak, di dalam rumah itu ada seorang wanita, buah henol lagi. Buah henol Pak, buah henol luar biasa dah. Matanya sipit kecina-cinaan, pipinya kemerah-merahan, wah bodinya kayak gitar. Iya, buah henol.
Bagaimana dah? Ya Allah, datang dia Pak kepada bapak yang tadi, balik lagi. Nah persyaratannya gak sesuai. Ya Tuhan, ya Bapak, ya Ayah, ayah kan? Tadi persyaratannya begitu kok nggak sesuai. Ini kok cantik, baheno, bisa ngomong, mata yang ngelihat, nggak budek. Itulah yang aku berikan kepadamu. Dia tidak bisa bicara karena dia tidak pernah bicara hal-hal yang kotor, tidak pernah berbohong, mulut dia selalu berzikir, telinganya tidak pernah mendengarkan maksiatan-kemaksiatan. Kemudian matanya tidak pernah diperlihatkan untuk berbuat maksiat. Kakinya pun tidak pernah kemana-mana dia. Ya orang kalau kemana-mana Pak, udah kayak apa? Kayak lobak putih, baheno dalam rumah, Masya Allah. Itulah yang akhirnya dia menikah dan memiliki seorang putra. Itu riwayatnya yang bernama Al-Imam Hanafi, seorang imam mazhab. Imam Hanafi bin Sabit bin Ibrahim. Itu seorang ulama besar yang sekarang dia tahu dengan mazhab Hanafinya Imam Hanafi, mulutnya daripada Imam Syafi'i. Begitu Pak. Bisa nggak kita makanan yang begitu Pak? Tuh, jaga makanan. Itu usaha. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, baru jam 10 Pak nih. Ini belum sampai nih ke akikah nih. Gimana ya? Tidak aja Pak ya? Lanjut Kiai. Yang kedua usaha kita kalau mau tidur sama bini, jangan lupa baca doa. Itu usaha kita, doa kita. Jadi kadang tidur sama bini kok dari mana-mana habis ronda, baterai itu masih bawah, si kaki juga kagak dan nangkring. Doanya Kiai biasa. Doanya biasa. Ya doanya diajarkan ya. Tapi yang bismillah beda. Kadang lupa boro-boro cuci kaki, boro-boro wudhu Pak. Orang kalau mau tidur sama istri ingin menjadikan anak yang soleh dan solehah, itu yang pertama bersihkan diri kita. Kalau perlu wudhu, sholat hajat, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau mau sholat, kalau mau melakukan tidur sama istri tidur sama suami, Rasul mengajarkan sholat hajat dulu berapa? 11 rakaat. 2, menghatamkan Al-Quran dulu. Keburu lupa ya. Itu pernah ada riwayatnya dalam kitab. Sangga Pak? Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika itu Pak dia mau tidur, ya Umairah, jangan kau tidur dulu sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Bingung Siti Aisyah, gimana menghatam Al-Quran? Kita mau sebulan, ini mau tidur menghatamkan Al-Quran. Siti Aisyah nggak tidur dulu, mungkin Rasulullah sholat tahajud, sholat hajat segala macam. Pas setelahnya selesai Rasulullah, Siti Aisyah bertanya, ya Abi, ya Rasulullah, maksud engkau apa tadi? Aku harus menghatamkan Al-Quran, sedangkan hatam Al-Quran itu cukup lama. Rasulullah sambil tersenyum, ya, sambil meledek istrinya. Ya, Pak. Jadi sering meledek istri kita Pak, tapi dengan kebaikan-kebaikan, jangan bohong-bohongin istri. Ya Umairah, sebelum kau tidur bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang rapi Pak kalau mau tidur mau gini, mau tidur kali kagak, udah kagak, boro-boro baca-bacaan, bisa ronda, udah rokok segala macam. Bisa jadi anaknya Pak nakal-nakal, bandel-bandel, jangan disalahin anaknya. Salahin siapa coba? Bapaknya mau disalahin. Itu perlu Pak kita dalam menciptakan anak yang soleh dan soleh, usaha dan doa. Baca doa, mau tidur baca Fatihah dulu,
wallah 3 kali, balak 1 kali, itu kan ada min syarri hasidin idza hasad, atau min syarri waswasil, dibisikin tuh. Kemudian baca ayat kursi, Allahumma jadib minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan daripada setan. Bisa jadi di situ Pak, karena kita tidur nggak baca apa, setan ikut saham. Setan naruh saham pada itu. Kalau kita kalian bukan setan bisa lu, ada bapaknya. Iya, setan naruh saham itu. Buru-buru baca Fatihah. Orang tidur baru baca apa-apa. Setan naruh saham itu. Itu usaha kita Pak. Usaha dan doa. Terus semakin besar anak, setelahnya lahir, kita azanin, kenalkan kepada Allah, dan diakikahkan kayak guru kita mengakikahkan. Itu usaha dan doa. Akikah itu apa akikah? Dengan menyembelih putra, yaitu 2 ekor kambing yang gede-gede, putri dengan 1 ekor kambing yang besar. Ini kambing kacangan kecil banget Pak, daging juga gak ada. Pas lagi dibuat sate, dan pulang semua. Di sop juga gak enak. Yang gede-gede cari, jangan sayang mana. Diakikahkan. Apa itu hikmah akikah? Yang pertama, kita menghidupkan sunnah Rasul. Jadi kalau kita bukan yang menghidupkan sunnah Rasul, siapa? Akikah itu sunnah Rasul. Rasul dalam sabdanya, al-bulan murtahin bi akikati tudlahu bi yaumis sabi wa yughlaqu rasul wa yusamma. Seorang anak tergadai oleh akikahnya, dipotong pada hari ke-7 daripada kelahirannya, sambil dicukur rambutnya, wa yusamma, diberi nama dengan nama yang bagus. Berapa hari tadi? 7 hari. Alhamdulillah. Itu sunnah Rasul. Luar biasa. Kenapa? Nah, beliau guru kita ada ilmunya, jadi tahu bagaimana untuk anaknya ini. Ya, anak pintar-pintar dia. Mana saya lihat di statusnya lagi baca berapa juz 30 Pak. Kalau kita juz 30 lagi 30 juz ke 30 aja nggak tahu. Kuliahnya ada ujung lebih Pak. Apa sih orang itu harus diakikahkan? Tadi yang pertama adalah menghidupkan adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua tasyakur bi ni'mah. Bahwa kita memiliki seorang putra. Jadi putranya baru satu ini. Satu ini. Yang lain perempuan semua ya. Oh, alhamdulillah. Tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, anak itu diakikahkan. Yang ketiga, hikmah akikah ini menjadi penebus. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak itu kalau masih kecil suka digoda oleh setan. Kalau anak nangis mulu, cara penebusannya untuk kita akui sebagai anak kita, kan belum diakui berarti Pak. Namanya tebus itu kita gadain anak kita. Kalau motor itu digadain Pak, siapa yang pakai orang? Jadi belum nasabnya belum penuh pada kita. Kalau kita gadain, al-gulamu murtahinun bi akikati. Anak itu tergadai, kalau kita gadain motor siapa yang pakai? Orang lain yang pakai. Ya, kita namanya nama kita. Anak juga begitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak itu akan terlepas dari kekangan godaan-godaan setan. Yang kedua, singkat-singkatnya itu nanti anak kalau sudah diakikahkan, tapi mudah-mudahan anak dia ini panjang umur, sehat walafiat, menjadi anak yang soleh. Kalau anak itu meninggal waktu kecil, di beberapa jamaah sekali ini kalau ada anak masih kecil, akikahin. Karena nanti menjadi satu syafaat nolong bagi kita. Di dalam surga, kalau kita masuk surga juga, makanya wajib kita masuk surga. Nanti ada yang menjemput kita. Allah berfirman dalam surat Waqiah, yatufu alaihim wildan mukhalladun bi aqwati wa atari wa ka'sin min ma'in. Nanti di dalam surga itu ada anak-anak kecil yang sedang bermain, berkelilingan. Mereka itu sambil membawa gelas
dan membawa ceret untuk menjemput orang tuanya yang masuk surga. Dan kita mana kan senang mati pas kecil. Ya Allah, siapa sih nggak senang sama anak? Hanya binatangnya senang sama anak. Ini kalau orang anak dibuang tuh lebih dari binatang. Harimau aja yang begitu galak Pak sama anaknya senang ya. Anaknya terkadang dijilat, dicium. Harimau. Orang tahun sekarang banyak yang nggak pernah senang sama anak. Pas lahir anak itu buang, empang, buang ke solokan. Itu lebih daripada binatang tuh. Harimau yang begitu galaknya, yang begitu dahsyatnya, itu senang banget. Jadi kita senang sama anak Pak. Karena Allah sudah berikan penjelasan dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah dzalika mathalul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah jadikan indah yang pertama kepada wanita-wanita. Kita mau laki-laki Pak, wanita pasti kita udah itu dijadikan indah di pandangan manusia. Kenapa wanita yang pertama? Karena yang pertama adalah wanita yang kita lihat. Kayak kalau kita lihat wanita-wanita yang cantik Pak, jangankan yang masih muda, aki-aki yang lagi ngantuk Pak, udah lihat wanita cantik Pak, melek. Ya enggak Pak? Ada orang tua itu lewat bau wangi apa nih ya? Wah, cewek lewat cakep Pak, langsung begini Pak. Itu udah kodrat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Kecintaan kita kepada anak-anaknya. Banyak orang gak punya anak Pak, sampai kemana-mana pengen punya anak, diusahain. Sampai ke Makkah umroh dia minta pengen punya anak, sampai nangis sesuatu pengen punya anak. Karena anak merupakan satu keindahan bagi kita. Alhamdulillah guru kita ini dapat keturunan putra. Ya Allah, luar biasa. Ini keindahan. Jadi nanti di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, dijemput kita. Nanti namanya wildan mukhalladun, anak-anak yang kekal di dalam surga. Dijemput sambil megangin bajunya. Kita kumpul di mana-mana Pak, dijemput sama anak kita. Girang. Ya Allah, bawa berkat. Dan berkatnya nggak sepira Pak, nasi utuh, sama ikan teri. Wah, anak kita, bapak, mama, senang nggak Pak? Kalau saya kakek, terus sekarang itu udah kakek Pak, ya cucu juga udah. Anak-anak sudah gede-gede, udah nggak mau pada berkat, udah bosan mau berkat. Itu keindahan. Kalau anak segini Pak, kita senang, kita ciumin, ya Allah. Itu nanti dalam surga orang yang mengakikahkan anaknya, dia akan bisa menemui anak-anak yang bisa memberikan syafaat. Tapi kalau nggak diakikahin, nggak ngakuin Pak ya. Makanya kalau sudah diakikahkan, nanti bisa menjemput orang tuanya di surga. Tapi kalau yang belum diakikahin, nggak bisa menjemput. Kayaknya bapak dan ibu, walaupun anaknya sudah berpulang ke rumah tua masih kecil, akikahin ya. Yang belum akikah, ya diakikahin anak kita. Insya Allah guru kita nanti besok di hutan, tiap hari dia makan kambing. Udah tinggi kita. Di Ratu Jaya, akikah makan kambing, di sini makan kambing, semua makan kambing. Ngapain? Akikah semua. Itu diantara yang perlu usaha dan doa kita. Jadi kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap waktu agar menjadikan anak yang soleh dan solehah. Doain anak kita setiap waktu sholat. Doanya sudah hafal sama kita semua. Paling gampang doanya dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Apa enggak Bu? Apa enggak? Apa itu doa yang paling ditunggu-tunggu sama kita? Orang baca doa lama banget pas bilang Robbana, alhamdulillah ada Robbana. Habis sudah di Rabbana ya Tuhan kami, hablana anugerahilah kepada kami min azwajina daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun yang menjadi senang dipandang mata.
Korotun itu bola, angin itu mata, bola mata yang menjadi penyejuk mata, enak dipandang oleh mata. Pengen kita bapak dan ibu anak itu pengen sejuk kita pandang oleh mata. Siapa dia anak yang soleh dan solihah? Kalau sekarang kan bukan enak dipandang mata, tapi enak. Bukan enak tapi enak. Apa enak? Lihatin bocah enak banget, kerjaan main HP doangan, suruh sholat dan mau, suruh warung nggak mau, minta upahnya doangan, enak. Enak kok. Itu doanya ibu ya, dibaca, dibayangin anak kita, walaupun anak kita sekarang udah besar, selalu bapak dan ibu sayang sama anaknya tanpa batas sampai akhir hayat kita. Kalau anak soleh dan solehah, enak kita udah memandang anak kita dan kita juga enak ngurusinnya. Bahkan kalau kita meninggal dunia, ada yang mendoakan anak-anak kita. Itu pada jamaah sekalian, karena pada jamaah udah panasan. Ya mohon maaf kalau saya ada lebih waktu, oke? Berarti saya nggak korupsi. Ya kalau korupsi itu ngurangin waktu. Ya melewati waktu. Ya 10 menit. Ya. Mudah-mudahan hari ini kehadiran kita udah khatmul Quran, udah ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan lebih-lebih guru kita. Ya, Haji Muhammad Fadli SDMA. Mudah-mudahan hajat-hajat yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang diakikahkan maupun anak-anak yang lainnya, Allah jadikan anak yang salih dan salihah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi ulama-ulama besar di masa akan datang. Anak-anak kita juga begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang membanggakan orang tua, bukan hanya dunia, tapi sampai kita mati nanti di akhirat ada yang mendoakan kita. Doakan pesantren guru kita, Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan yang sedang membangun, mudah-mudahan Allah selesaikan pembangunannya, dimurahkan rezekinya, dan ada yang menempati para santri-santrinya. Itu aja, mohon maaf segala kurangan, dan kita baca suratul Fatihah untuk guru kita dan kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf jemaah Kiai, bila saya ada kesalahan dalam penyampaian, terus ngomong di depan guru kan kita nggak enak Pak, ya. Lalu dipinter dia, ya. Jadi susah kalau ngomong di depan orang lebih pinter. Mohon maaf berkesalahan kealfaan, inilah semata-mata dari ilmu saya yang masih rendah, ilmu saya masih cetek, dan mohon maaf. Saya akhiri, Allahumma bi'illah wa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ربنا الحمد كما ينبغي لذلك الكريم وعظيم السلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا الحق إلى طريق مستقيم بدرب ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن
وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بإخلاص ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكر إلى يوم الدين واكتب السلامة على الحجاج والجزاة والمسافر المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم بلغ مثل القرآن العظيم وما هللنا واستحبنا واستغفرنا وصليناه على سيدنا محمد هدية ونصيحة وبلغ حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع سلطان الأولياء الشاسعين أشرف الأبي الجيلاني رضي الله عنه وسلم وبرهم ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا وقد علينا ولأرواح جميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى روح جميع أرواح في الجماعة من كنز الرحمة خصوصا إلى روح رعي مشهور وزوجته وغفر الله لهم وستر عيوبهم ونور قبورهم من مثلهم اللهم اجعل قبورهم ووسع قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم ووسع قبورهم خفرة من خفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات ودعا لهم الحسنات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول قضاء جميع حاجاتنا بجاه سيدنا ومولانا محمد وبشفاعة القرآن العظيم بسر وبأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل